Nah, ini yang paling penting di mobil L300 ya. Ini yang paling penting. Ini ruang udara kita fungsikan bukan cuma sebatas variasi, tapi kita juga fungsikan sebagai custom ya. Lampunya ini kita custom sendiri Mas. Ini pembuatannya dari plat juga sama. Tapi ini bongkar pasang loh, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan ya bongkar pasangnya. Dan di bagian alis kondisinya bisa sampean lihat ya. Bilet masih wow banget nih ya. Wow banget loh. Bilet loh. Alifi Variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alifi Variasi masih. Tentunya masih di channel yang sama dan di TKP Bengkel yang sama. Untuk TKP Bengkel kita ada di seputaran Indonesia Raya bagian timur, lebih tepatnya di Desa Garahan Jati, Kecamatan Silau, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan lebih tepat dan akuratnya sampean bisa langsung masuk Google Maps seperti biasa, ketik nama saya ALIFI, Alifi Variasi tentunya. Di sana Google Map pasti langsung mengarahkan sampean ke TKP bengkel kita. Oke, nggak perlu banyak basa-basi masih. Hari ini kita rilis lagi ya, yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi booming, dan yang lagi banyak komentar dari netizen, deterjen. Bempernya yang nggak elegan, model bemper itu nggak elegan katanya itu bukan kata saya, katanya. Kita hari ini rilis Jetbus 5 atau JB5 ya, bemper Jetbus 5, oke? Sebelum kita lanjut di bagian bemper dan variasi lainnya, seperti biasa juga jangan lupa masih subscribe, itu gratis masih. Jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa notifikasi lonceng kan dinyalakan. Dan yang paling penting juga jangan lupa like, komen, dan share masih. Oke, kita lanjut reviewnya. Kali ini kita coba review dulu di bagian samping, karena untuk bagian bempernya sampean biar bisa menunggu dan biar bisa selalu bersabar menunggu nantinya. Untuk bempernya kita review di akhir video ya. Kali ini kita review di bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri kita agendanya pemasangan bumper Rebecca. Bumper Rebecca ini kita konsepnya pakai 2 baris. Dan ukuran dimensi pipanya kita pakai yang 2 in. Dan seperti biasa juga nggak pernah lupa saya pakai yang namanya tempel menempel. Itu ada 3/4 di bagian bawahnya. Tentunya itu sebagai pemanis tambahan dan pemanis buatan kita dari Alifi Variasi. Oke, dilanjutkan di bagian atas baknya. Untuk atas baknya kita kali ini konsepnya pakai pipa 4x4 seperti biasa ya. Ini untuk tralis baknya kita fungsikan sebagai pengaman bak. Dan untuk konsep sendiri kita dimensi pipa yang kita pakai 4x4 beserta ada di bagian tengahnya 3/4 sebagai pemanis buatan juga tentunya. Dan yang paling manis lagi kita nggak lupa pakai yang namanya plat stainless grafir atau plat stainless yang bermotif ya Mas. Jadi untuk pemanis buatan itu sendiri kita kasih yang namanya plat grafir. Oke, lanjut di bagian belakang juga masih posisi di bagian tralis cabin. Kalau barusan kita pembahasannya di bagian tralis bak, sekarang kita naik ke bagian tralis cabin. Untuk tralis cabin itu sendiri kita konsepnya masih model yang baru. Ini modelnya bener-bener baru karena kita rilisnya baru beberapa unit dan masih beberapa bulan lalu. Di sini kita konsepnya pakai plat stainless grafir juga karena menyesuaikan konsep di bagian samping ya.
Untuk plat grafir sendiri kita nggak full masih, karena untuk posisinya ini memang kebutuhan dari driver itu sendiri nantinya. Karena untuk lobang itu sendiri difungsikan sebagai tolak ukur pandangan di bagian spion kaca tengahnya. Dan karena posisinya sudah nggak bisa kita pasang full, kita kasih sedikit tambahan pemanis. Di sana ada pipa stainless 1 inch per 4 sebagai ini ya. Bisa kita kategorikan pemanis buatan juga sebenarnya, tapi kayaknya bukan pemanis sih, biar tambah bois gitu aja sih. Oke, kita lanjut di bagian samping ya. Di bagian samping detail konsep yang kita pakai ada slebor depan. Slebor depan itu sendiri kita kategorinya masih standar. Masih kenapa standar? Karena memang untuk di bagian depannya bumper kita ukurannya standar, jadi nggak pakai ukuran bumper yang bener-bener ceper banget gitu ya. Jadi kelihatan ya di bagian depannya antara depan belakang bagian slebor depannya ini posisinya nggak sama rata, yang artinya lebih cenderung naik ke atas di bagian bumper depan, ke bagian sambungan bumper depan. Dan di bagian tengahnya kita juga masih pakai yang bener-bener manis. Manisnya itu karena ini kondisinya unit Euro 4. Euro 4 kita kondisikan pemasangan stainless bulat. Jadi stainless bulatnya kita pakai ukuran dimensi 2 in ada 3 baris. Berikut juga ada sedikit tambahan pemanis buatan juga, ada pipa stainless 3/4 masih. Memang konsepnya itu kita bikin manis-manis gitu loh masih. Jadi ketika sampai melihatnya itu biar nggak bosen dan nggak boring. Oke, kita lanjut di bagian belakangnya. Bagian belakang kita sesuaikan sama yang bagian depan. Ada yang namanya slebor belakang. Untuk konsep slebor belakangnya juga kita pakai yang ukuran standar, nggak ceper-ceper banget, karena kita tetap memprioritaskan fungsionalnya. Karena posisi unit ini ya, unit mobil niaga itu memang apa ya, kategorinya memang boleh kita variasi tapi masih standar gitu, jadi nggak terlalu mengganggu operasional kerjanya. Jadi apa ya, boleh kita bilang nggak gasrok lah, bahasanya kita itu nggak gasrok gitu loh, jadi nggak ganggu gitu loh. Apa sih artinya? Entahlah, buat kamu aja. Oke, kita lanjut di bagian, nah ini yang sedikit bukan sedikit lagi ya, sedikit tempel tapi sangat berpengaruh sama unit. Kenapa bisa berpengaruh? Karena di sini pemanis untuk bagian baknya ini kita pasang yang namanya tangga mas ya. Jadi tangga itu kita fungsikan selain cuma divariasi, tapi kita fungsionalkan di bagian tangga atau pijakan kaki nantinya. Dan ini posisinya nggak cuma sebelah ya, kita pemasangannya kanan kiri. Jadi kanan kiri itu posisinya sudah ada atau sudah tersedia tangganya. Ya kalau dilihat sih memang sepele, tapi buat kita pekerja seni itu sedikit tampilan tapi besar pengaruhnya gitu loh. Apa sih namanya? Entahlah, menurut kamu aja. Yuk kita lanjutin di bagian atap. Untuk atap cabin kita agendanya atau konsepnya pemasangan atau pemakaian rak kabin ya. Rak kabin itu sendiri kita konsepnya pakai pipa 1 in, ada 2 tingkat atau 2 baris. Untuk rak itu sendiri nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak tikungan, lekukan atau apa sih artinya? Entahlah, aku bingung. Jadi untuk rak kabin itu sendiri kita konsepnya bener-bener minimalis, tapi di sini kita posisikan atau pemasangannya atau pembuatannya kita buat 2 tingkat atau 2 baris mas. Jadi biar ini ya, biar tambah gemuk loh. Kan L300 Euro 4 itu sekarang dia tinggi. Ketika kita tambahkan sedikit pemanis lagi atau kita tambahkan yang namanya rak kabin, makin gaya bebas gitu loh dilihatnya. Entah itu dari samping ataupun dari bagian depannya. Kayaknya memang seperti itu menurut saya. Entahlah menurutmu. Oke, nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu ini di bagian bumpernya mas. Bagian bumper itu sendiri kita kondisinya ada bumper yang lagi hits dan yang lagi booming. Di sini kita ada bumper JB 5 masih. Wow banget ya, bumper JB5-nya wow banget. Siapa sih yang enggak ini? Siapa sih yang nggak pengen gitu loh? Yuk segera agendakan masih. Ini baru kita rilis ya, ada 2 unit yang sudah kita rilis.
bumper jet bus 5 di mobil L300 Euro 4 tahun 2024 sekarang. Wow banget ya. Ini nggak tanggung-tanggung loh variasinya. Selain di bagian bumper, kita juga ada di bagian biled. Nah, biled ini nantinya kita bahas selanjutnya ya. Yang kita bahas sekarang di bagian bumpernya dulu. Oke, kita detailingnya kita jelaskan ya. Untuk detailingnya JB5 itu sendiri kita custom ya, lampunya ini kita custom sendiri Mas. Ini pembuatannya dari plat juga sama. Tapi ini bongkar pasang loh, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan ya bongkar pasangnya. Dan di bagian alisnya kita juga sama custom. Kalau yang original dan KW di pasaran itu kan dia ada di bagian dalam. Nah, sekarang kita produksi atau kita buat dia di luar cover atau di bagian depan Mas ya nih. Ini di bagian depannya. Oke. Itu sedikit detailingnya dari model bumper cover JB5. Dan detailing lainnya di sini kita ada tambahan juga. Nah, ini yang paling penting di mobil L300 ya. Ini yang paling penting. Ini ruang udara kita fungsikan bukan cuma sebatas variasi, tapi kita juga fungsikan sebagai ruang udara tambahan angin masuk Mas. Jadi di sini ruangannya kosong ya. Ini kita buat tembus. Kenapa? Karena untuk L300 itu sendiri butuh asupan udara yang benar-benar maksimal ke bagian radiator tengahnya. Jadi benar-benar kita pikirkan matang-matang. Kita nggak cuma bikin variasi yang tertutup, tapi ketika kita tutup bagian radiator jadinya atau mestinya nanti overheat masih. Nah, itu yang berbahaya sekali ya. Oke. Apa perlu kita sepil ulang atau kita kasih tunjukkan ulang? Oke, kita kasih tunjukkan ulang bumper JB5 produksi Alifi Variasi seperti ini ya. Oke, kita lanjut di bagian headlamp. Headlamp kita sudah kondisinya bisa sampean lihat ya. Biled masih wow banget nih ya. Wow banget loh. Biled loh. Euro 4 ini udah pakai biled loh. Sampean kapan sih mau pakai? Oke, jangan bingung. Agendakan dana kenakalan dulu Mas. Oke, kita lanjut di bagian kalau dari tadi kita pembahasannya di bagian eksterior, sekarang kita lanjut di bagian interiornya. Untuk interiornya Mas, wow, kita spill ya. Wow, jangan kita spill di bagian sini, kita spill di bagian sebelah kanannya saja, karena untuk posisi skakel itu ada di bagian kanan. Nah, kita coba spill di bagian interiornya Mas. Interiornya wow banget ya. Door trimnya mulus banget Mas, mulus ya. Ini sih adegan berbahaya. Dan di bagian joknya juga ini wow banget ya. Udah racing Mas. Jadi untuk pemasangan atau pemakaiannya ini udah pakai jok racing. Dan di bagian di bagian kursinya ini sudah pakai kulit sintetisnya. Wow banget ya, Inditech kalau nggak salah ini. Bagus ya. Kita coba sepil nyalakan lampunya masih. Wow. Ini sih hotel berjalan kalau menurut saya ya. Oke, sekalian kita sepil juga di bagian, oh ya, ini di bagian depan kita ada sedikit pemanis buatan juga tambahan. Kita sepil aja ya sekalian kita nyalakan lampunya. Lampu senjanya kita hidupkan. Seperti apa kondisinya? Wow sih. Wow. Ini sih kelewatan banget ya. Kelewat banget ini dah. Wow. Sorry bos muda nih yang punya cerita. Kalau boleh saya sepil, ini unitnya dari Banyuwangi Mas ya. Jadi ini bocah laros yang datangnya dari Bumi Gandrung Banyuwangi. Wow, ada mata juga di bagian depan ya. Jadi, saya nggak bisa banyak bicara. Sampean sendiri yang menilainya, oke? Saya kira untuk review hari ini karena durasi sudah cukup panjang, kita sudahi dulu. Dan buat sampean semuanya yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat sampean yang punya dana kenakalan, monggo bisa diagendakan merapat di TKP saya Alifi Variasi.
Saya kira sudah cukup dan saya akhiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak mengenakan hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.